Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi dari SMK Negeri 1 Kelapa. Ini Ibu. Saya Melisa Nici dari SD Negeri 1 Simpang Tritip. Dan saya Irma Yusnita dari SMP Negeri 1 Kelapa. Kami adalah calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Bangka Barat. Hari ini kita akan mendemonstrasikan ya, untuk demonstrasi kontekstual, untuk praktik coaching hari ini yang insya Allah kami lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Bangka Barat. Pada kesempatan ini kami akan mendemonstrasi praktek percakapan coaching secara berkelompok. Saya sebagai observer, Melisa Nici, Bapak Wahyudi sebagai coaching, dan Ibu Irma sebagai coach. Baiklah, terima kasih. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Irma, apa kabar? Selamat siang Bu Melisa. Alhamdulillah kabar baik Bu Melisa. Bu Melisa apa kabar? Baik, alhamdulillah juga sehat. Hari ini Ibu Irma ada kegiatan coaching praktik. Iya benar Bu, hari ini saya ada kegiatan coaching bersama Pak Wahyudi Bu. Baik Bu, sebelum coaching saya ingin bertanya-tanya dulu ya. Boleh Bu, silakan. Oke. Yang pertama, rubrik penilaian apa yang ingin Ibu gunakan pada saat kegiatan coaching nanti? Pada saat kegiatan coaching nanti, saya akan menggunakan alur tirta Bu, di mana di dalamnya terdapat tujuan, kemudian identifikasi masalah, lalu ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Baik, yang akan dikembangkan ialah kompetensi menyampaikan pertanyaan yang berbobot Bu ya. Lalu indikator yang Ibu capai, kompetensi tersebut seperti apa Bu? Jadi indikator yang ingin saya capai pada kompetensi tersebut yaitu dapat menemukan kata kunci Bu dari pertanyaan-pertanyaan coaching yang dapat mengarahkan coaching tersebut untuk mencari mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya sendiri. Kemudian mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Baik, sudah cukup pertanyaan Bu. Semoga hari ini lancar ya, sesuai dengan harapan kita. Ya, sudah Bu ya. Ya, terima kasih Bu Melisa. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyudi. Selamat siang Ibu Irma. Selamat siang. Apa kabar Ibu Irma hari ini? Alhamdulillah Pak Wahyudi. Gimana perasaan Ibu Irma hari ini? Ya, saya senang sekali. Nah. Ini Pak Wahyudi bagaimana? Alhamdulillah Bu, senang sekali hari ini. Baik ya. Boleh saya cerita-cerita Bu, minta maaf waktunya pada hari ini. Oh, tentu saja Pak Wahyudi. Ini memang ada yang mau diceritakan? Ya, Pak Wahyudi? tentunya kan akhir-akhir ini kan di kelas saya itu kan anak-anak saya itu kurang antusias Bu belajarnya. Jadi itu yang sebenarnya yang mengajar di hati saya, yang membuat buah pikiran saya bahwa bagaimana menyelesaikan ini menjadi solusi bagi saya Bu. Jadi permasalahan mengenai murid Pak Wahyudi yang kurang antusias saat belajar Pak Wahyudi begitu ya. Jadi apa nih yang Bapak harapkan dari obrolan kita pada siang hari ini? Saya mengharapkan solusi Bu atas apa yang jadi permasalahan saya ini Bu. Tentunya tadinya antusias murid-murid saya itu kurang Bu pada saat belajar bersama saya di dalam kelas Bu. Oke, berbicara tentang antusias nih Pak Wahyudi. Seandainya kita beri angka nih, kita kasih nilai. Nah, ada rentang 1 sampai skala 1 sampai 10 dan antusias siswa itu berada di skala 10 ya Pak Wahyudi ya. Nah, sekarang kalau Pak Wahyudi amati, menurut Pak Wahyudi bagaimana di kelas Pak Wahyudi? Baik, menurut saya Bu ya, sepengetahuan saya pada saat saya pengamatan, pada saat belajar, saya mengajar di dalam kelas itu sepertinya di skala angka 5 Bu. Oke. Ya. Nah, targetnya kira-kira Pak Wahyudi ingin mencapai skala berapa? Saya pengen menargetkan di angka 9 Bu untuk antusias siswa ini. Ya. Oke, kalau begitu hal apa menurut Pak Wahyudi yang membuat murid di kelas kurang bersemangat dan antusias? Baik,
kalau yang saya ingat nih Bu ya, pada saat saya mengajar di kelas tersebut ya, hal yang membuat murid-murid saya itu kurang antusias belajar, yaitu yang pertama Bu, pembelajaran yang saya lakukan sepertinya itu sedikit membosankan bagi mereka Bu. Ya terlalu monoton, dan saya itu selalu dominan Bu berbicara dan menjelaskan materi saya. Itu saya fokusnya bicara tentang materi dan menjelaskan materi saya. Terus saya banyak cerita Bu di depan murid-murid saya itu. Yang kedua Bu, tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya itu untuk berpendapat secara aktif Bu belajar di dalam kelas. Pada saat saya menjelaskan itu saya tidak berikan, karena sebab kalau murid itu banyak bicara, menurut saya itu Bu, kelas itu akan menjadi gaduh Bu, dan waktu itu terlalu banyak disia-siakan untuk seperti itu Bu. Oh begitu Pak Wahyudi. Lalu apa menurut Pak Wahyudi yang bisa membuat siswa menjadi antusias saat pembelajaran? Ya menurut saya Bu ya, murid-murid menginginkan pembelajaran yang asik Bu, yang aktif. Mereka aktif Bu, bebas berpendapat, tidak monoton pada saat saya menjelaskan, terus tidak membosankan bagi mereka ketika saya mengajar di dalam kelas Bu. Wah, saya sependapat nih dengan Pak Wahyudi. Lalu apa sih yang membuat anak-anak siswa di kelas itu menjadi aktif, ya, tidak membosankan, semangat gitu? Ya baik. Menurut saya Bu ya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid Bu. Ya harus saya melakukan tuh pada saat pengajaran di dalam kelas itu harus berdiferensiasi, baik berdiferensiasi proses, produk seperti itu Bu. Dan murid diminta untuk selalu aktif Bu, terlibat, bebas berpendapat dalam pembelajaran saya. Kemudian saya juga bisa menyelipkan ice breaking Bu, biar mereka itu pendat-pendat pada saat sudah jenuh belajar, saya selipkan untuk melakukan ice breaking, terus bermain game, supaya pembelajaran saya itu lebih menarik lagi Bu. Lalu apa lagi? Oh, saya rasa ya bisa menggunakan sumber belajar yang beragam Bu, dan mengasihkan. Iya, betul. Kalau menurut Pak Wahyudi, sumber belajar yang Pak Wahyudi pakai itu apa di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks Bu. Pada buku teks itu tersedia yang ada di perpustakaan. Saya yakin loh Pak Wahyudi, kalau misalnya Pak Wahyudi menggunakan sumber belajar yang beragam tadi ya Pak Wahyudi ya, tentunya akan bisa membuat murid-murid menjadi antusias dalam belajar. Nah, sekarang apa nih rencana Pak Wahyudi untuk proses pembelajaran selanjutnya? Ya, saya pikir sih banyak Bu ya. Salah satunya adalah membuat sebuah sumber belajar ya, menyediakan sumber belajar yang banyak dan yang menarik bagi siswa. Bisa seperti menonton di YouTube, terus artikel blog di internet, terus bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang menarik untuk membuat kuis yang ada di internet, sehingga mereka itu asik dan antusias serta nyaman Bu belajar di dalam kelas Bu. Seperti itu. Bagus sekali loh Pak Wahyudi. Saya juga setuju sekali Pak Wahyudi melakukan kegiatan yang tentunya akan mendorong siswa untuk aktif di pembelajarannya, dan menarik sekali Pak Wahyudi. Lalu apa nih komitmen Pak Wahyudi untuk rencana Bapak tersebut? Baik, yang pertama Bu ya, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan dan menarik serta menggunakan sumber-sumber belajar yang bervariasi ya, yang beragam Bu. Seperti saya merancang sebuah tayangan PPT yang menarik, terus video pembelajaran dari YouTube, terus aplikasi-aplikasi kuis seperti Quizizz, seperti Kahoot, sehingga itu merespon mereka itu lebih aktif, lebih seru, lebih bahagia, lebih senang lagi belajar di kelas saya Bu. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan kebebasan kepada murid-murid saya dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka Bu, yaitu sesuai dengan profil belajar Pancasila Bu ya. Itu tentunya saya harus sesuai dengan kebutuhan mereka Bu. Ya, istilahnya gini Bu ya, saya akan memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Wah, bagus sekali Pak Wahyudi. Nah, kalau Bapak, untuk Bapak nih di sekolahnya Pak Wahyudi ini
ada tidak rekan yang bisa membantu untuk melaksanakan rencana Bapak? Baik Bu ya. Tentunya sebuah rencana itu kan tentunya selalu lebih diutamakan Bu, biar lebih oke, lebih kita itu fokus mengajar di dalam kelas kita. Tentunya saya ada Bu yang bisa menjadi rujukan pada saat saya merancang sebuah pembelajaran itu. Pak Alek itu sudah Pak Alek Bu. Oh, Pak Alek ya, kalau di sekolah saya Pak Alek itu sudah melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi. Beliau bisa saya ajak berdiskusi bagaimana merancang pembelajaran yang menarik yang berpusat pada murid Bu. Iya. Jadi kapan nih Pak Wahyudi mulai berdiskusi dengan Pak Alek? Kalau dilihat dari jadwal saya besok pagi, kalau pagi-paginya saya masih mengajar di dalam kelas Bu ya. Tetapi kalau siangnya saya tidak ada jadwal lagi, dan saya lihat juga jadwal Pak Alek itu di jadwal pembelajaran di dalam kelas itu tidak ada juga Bu ya, kosong ya. Jadi saya bisa berdiskusi dengan beliau besok pagi Bu untuk membicarakan tentang bagaimana merancang pembelajaran secara berdiferensiasi Bu di kelas. Wah, luar biasa sekali Pak Wahyudi. Saya sangat mendukung sekali loh dengan apa yang Pak Wahyudi rencanakan ini. Dan mudah-mudahan Pak Wahyudi ini bisa berjalan lancar dan sesuai apa yang Bapak harapkan dan juga murid-murid harapkan pada proses pembelajaran selanjutnya nih Pak Wahyudi ya. Nah, dari obrolan kita hari ini apa nih kira-kira yang Bapak rasakan gitu setelah Baik Bu ya, tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak Bu ya telah berbicara dengan saya hari ini, tentunya memberikan waktu luang yang cukup banyak buat saya berdiskusi bagaimana mencari solusi Bu ya, mencari solusi tentang permasalahan saya ini. Saya merasa senang sekali Bu, dan saya bisa menemukan ya Bu ya kemungkinan solusi terhadap murid-murid saya pada saat saya mengajar Bu ya di dalam kelas. Tentunya agar lebih antusias lagi, lebih aktif lagi anak-anak atau murid-murid saya itu belajar di dalam kelas saya. Mudah-mudahan Bu ya kita ini menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita di dalam kelas. Amin. Ya. Oke Pak Wahyudi, ada lagi yang mau kita bahas nih? Saya rasa sudah Bu ya, saya sudah plong ini, sudah tahu jawaban apa yang menjadi persoalan saya, bagaimana mengatasi bahwa anak saya itu kurang antusias dalam belajar ketika saya mengajar di dalam kelas Bu. Terima kasih sekali Bu telah memberikan waktu saya. Jangan segan-segan untuk berdiskusi ya Pak Iya Bu Wahyudi. ya. Jadi kalau diskusi berikutnya mohon kalau saya meminta bantuan dari Ibu Irma, mohon bantuannya Bu ya. Sama-sama Pak Wahyudi. Baik, terima kasih. Ya. Baik, saya izin dulu Bu ya. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya ini ada kegiatan coaching tadi Bu ya, saya ingin membahas. Terima kasih praktik coaching yang sudah dilakukan Pak Wahyudi dan Bu Irma. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan pada kegiatan ini. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi dulu perjalanan coaching tadi secara garis besar nih untuk alur Tirta. Pada saat coaching tadi sudah tampak semua, sudah di checklist nih, saya semuanya sudah centang semua nih. Terus tujuan coaching sudah mulai tampak di awal tadi nih. Kemudian identifikasi juga sudah tampak, rencana aksi juga sudah tampak, dan terakhir tanggung jawab juga sudah mulai tampak. Untuk alur Tirtanya semua sudah tercapai. Kemudian tadi di awal Bu Irma ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot ya. Tadi juga sudah tampak. Pak Wahyudi sudah mengeluarkan beberapa pertanyaan yang berbobot yang dapat memberikan solusi, yang dapat memancing solusi untuk memunculkan potensi ibu bapak dalam menyelesaikan permasalahan ini. Pertanyaan pertama nih untuk Pak Wahyudi, setelah melakukan coaching tadi, apa yang menjadi indikator pencapaian pengembangan atau yang tampak tadi pada Bapak? Yang menjadi indikator yang tampak Bu ya, yang menjadi indikator pencapaian tadi Ibu Irma sebagai coachnya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa
memantik saya untuk menyelesaikan solusi-solusi yang ada pada permasalahan saya sendiri, Bu. Tentunya tadi Bu Irma sudah merespon dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sehingga saya itu berpikir, oh ternyata ada solusi untuk saya sendiri seperti itu. Tanpa saya sadari, tanpa saya pikirkan sebelumnya seperti itu, Bu. Oh ternyata ada solusi. Oke, tadi ada pertanyaan yang efektif menurut saya, itu pertanyaan berbobot. Karena harapan Bu Irma mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialami saat ini. Kemudian Pak Wahyudi memunculkan ide-ide nih Pak ya, baru salah satunya di pembelajaran ada speaking, ada strategi pembelajaran. Kadang-kadang di dalam luar kelas nih. Nah, buat Bu Irma, tadi kan sudah melakukan coaching, sudah tahu bagaimana perasaan menjadi coach. Tadi juga sudah sebuah mencoba untuk mengembangkan potensi sebagai kompetensi coach dalam mengembangkan pertanyaan yang berbobot tadi Bu ya. Nah, coaching yang akan datang lagi nantinya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan pengalaman coaching pada Bapak Wahyudi hari ini? Baik Bu, jadi saya berikutnya akan mengembangkan kompetensi saya sebagai pendengar aktif Bu, dan juga kehadiran penuh pastinya, dan tetap terus mengembangkan untuk memberikan atau menghadirkan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu. Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi bisa menjadi pendengar aktif Bu ya. Kemudian hadir penuh. Nantinya mudah-mudahan bisa tercapai dan lebih baik lagi, dan yang jelas pertanyaan yang berbobot ini bisa lebih dikembangkan lagi Bu ya. Terima kasih, mungkin waktunya juga sudah cukup. Terima kasih atas latihan coachingnya hari ini. Saya ucapkan selamat sore Pak Wahyudi dan Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bangka Barat. Pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan praktik percakapan coaching secara berkelompok. Saya sebagai observer, Ibu Irma sebagai coach ya. Terus Ibu Melisa sebagai coach hari ini. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Selamat siang Ibu Melisa, apa kabar? Siang Pak, alhamdulillah baik. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Saya dengar-dengar nih Ibu akan melaksanakan coaching bersama Ibu Irma ya hari ini. Betul sekali Pak, saya akan melakukan coaching dengan Bu Irma. Baik Bu, sebelum melakukan coaching, saya ingin menanyakan kepada Ibu, boleh? Boleh Pak, silakan. Oke, pertama Bu, rubrik penilaian apa yang Ibu akan gunakan pada saat melakukan coaching nanti dengan Ibu Irma? Untuk kegiatan coaching ini saya menerapkan alur cerita Pak ya, yang dimana di situ ada pencapaian tujuan, menentukan tujuan, identitas masalah, terus ada aksi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, lalu kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan pada saat melakukan coaching pada kali ini? Yang ingin saya kembangkan ialah kompetensi mengembangkan pertanyaan berbobot Pak. Baik, yang akan dikembangkan ialah kompetensi menyampaikan pertanyaan berbobot Bu ya. Lalu indikator kecapaian kompetensi tersebut seperti apa sih Bu? Indikator yang pencapaian ialah saya dapat menemukan kata kunci dari pertanyaan yang disampaikan oleh coach, lalu membuat pertanyaan berbobot yang dapat mengarahkan coach menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya Pak ya, untuk mengeksplorasi kondisi dirinya. Baik Bu, ya sudah cukup pertanyaan dari saya Bu ya. Semoga hari ini coaching bersama Ibu Irma berjalan lancar. Amin. Semoga lancar Bu Pak ya. Good luck ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Melisa. Waalaikumsalam Bu. Bu Melisa apa kabar nih? Baik Bu, alhamdulillah Ibu.
saya merasa murid-murid saya itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan gitu Bu. Oh, murid Ibu Irma kurang antusias dalam pembelajaran. Jadi menurut Bu Irma, apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini, obrolan ini? Jadi saya ini ingin ya dari obrolan kita pada hari ini saya bisa mendapatkan solusi Bu ya dari permasalahan yang saya hadapi ini, yaitu kurangnya antusias siswa dalam pembelajaran saya. Oke, bicara antusias nih Bu ya. Terus siswa yang aktif selama pembelajaran Ibu bergembira bersama Ibu. Nah, sekarang ada skalanya. Dari angka 1 sampai 10 itu skalanya masuk dalam berapa Bu? Angka berapa? Kalau saya amati Bu berada di angka 5 Bu. Target ini yang ingin Ibu capai untuk murid siswa yang antusias ini tersebut berapa? Kalau saya sih pengennya sampai di skala 9 gitu Bu kalau bisa. Wah, bagus Bu ya. Menurut Ibu Irma, apa yang membuat Ibu Irma murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran The Stand bersama Ibu yang skalanya di angka 5 gitu Bu? Kalau yang saya ingat Ibu ya, pembelajaran di kelas itu sih saya rasakan memang monoton Bu gitu. Jadi saya lebih banyak menggunakan metode ceramah. Jadi anak-anak tuh hanya mendengarkan, mereka sih kurang ini Bu kurang mendapatkan kesempatan untuk berperan aktif gitu. Jadi anak-anak juga jarang diminta untuk berbicara. Jadi kebanyakan saya yang berbicara di kelas itu Bu. Kira-kira nih Bu ya, apa yang dapat membuat murid-murid Ibu antusias dalam pembelajaran desain bersama Ibu? Menurut saya murid-murid itu menginginkan pembelajaran yang asik, aktif, dan juga tidak monoton. Oh, wah, saya sependapat dengan Ibu. Menurut pendapat Ibu, Ibu, apa yang membuat murid-murid asik, aktif, yang tidak menonton tadi Bu, biar supaya pembelajaran Ibu itu berjalan? Ya, menurut saya sih pembelajaran yang berpusat pada murid Bu. Gitu. Jadi murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Mereka juga bebas mengutarakan pendapatnya, gitu. Dan juga melakukan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan belajar. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajarnya dari apa saja Bu? Saya biasa menggunakan sumber belajar itu dari buku yang dipinjam di perusahaan Bu. Selain itu Bu, ada lagi nggak selain dari teks perpustakaan? Iya, tentunya sumber belajar yang beragam Bu. Ada saya menggunakan PowerPoint, bisa juga menggunakan blog ya Bu ya dari internet gitu. Ada juga bisa menggunakan games edukasi yang menyenangkan dan asik. Nah, betul Bu ya. Saya yakin sekali Ibu pasti bisa menggunakan berbagai sumber-sumber itu Bu ya. Pasti akan membuat murid-murid antusias tadi dalam pembelajaran Ibu. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini Bu? Jadi yang pertama Bu, saya ingin merancang pembelajaran yang mengasihkan Bu ya, dan menggunakan sumber belajar yang beragam. Jadi saya menggunakan PowerPoint, bisa menggunakan video-video dari YouTube, terus bisa digunakan game edukasi dan bahan bacaan lainnya, atau bisa langsung diajak ke lingkungan sekitar. Bagus sekali Bu ya rencana itu. Mudah-mudahan berhasil Bu ya. Ini ada lagi apa yang komitmen Ibu terhadap rencana itu tadi Bu? Yang pertama saya ingin membuat rancangan pembelajaran yang mengasihkan tentunya dan tidak membosankan, bisa menggunakan sumber belajar yang beragam seperti tadi Bu ya. Lalu yang kedua saya juga ingin membuat siswa itu menjadi lebih aktif lagi dalam belajar. Jadi tidak ada paksaan gitu Bu. Mereka juga bebas menentukan apa yang akan mereka lakukan dalam pembelajaran itu. Misalkan mereka yang menentukan sendiri apa yang akan mereka buat sebagai produknya, seperti itu Bu. Ada tugas-tugas, jadi tidak harus kita yang menentukan, tapi siswa juga. Bagus sekali Bu ya. Nah, ini ada nggak Bu rekan yang bisa membantu Ibu untuk merancang dan membuat semuanya ini? Jadi kalau saya lihat nih Bu, di sekolah kita itu ada 4
Enjang Bu, ya Pak Enjang itu dia sudah melakukan pembelajaran diferensiasi. Jadi saya rasa dia juga punya banyak pengetahuan yang bisa saya tiru nih Bu, atau saya ambil yang dari proses pembelajaran yang beliau lakukan. Oke, ini rencananya kapan Bu Ibu melakukannya? Jadi saya itu sebenarnya melihat jadwal dari Bu Ian, nanti saya mungkin konfirmasi lagi sama Pak Enjang. Tapi kalau besok kayaknya ada Bu, besok ada jam terakhir, 2 jam terakhir itu saya kosong juga sama dengan dan saya bisa melihat di kelas terakhir. Oke, wah bagus sekali Bu ya. Saya sangat mendukung Bu ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dengan sesuai dengan keinginan harapan Ibu dan murid-murid Ibu. Jadi kira-kira apa yang Ibu dapat dari obrolan kita hari ini? Saya rasa senang sekali Bu, pastinya terima kasih Bu Melisa dari obrolan hari ini. Saya merasa lebih lega sekali karena tadi saya itu agak sedikit bingung gitu Bu, ingin mengungkapkan masalah saya ini dengan siapa. Terima kasih Bu Melisa sudah membantu saya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang dan bakat oleh anak murid kita dan dirindukan saat proses belajar. Semoga itu dimudahkan semua urusan kita Bu ya. Amin Bu Melisa. Siang Bu. Ya, selamat siang Bu Melisa. Terima kasih. Baik, terima kasih ibu-ibu hari ini telah melakukan praktik coachingnya dilakukan dengan baik oleh Ibu Melisa sebagai coachnya dan Ibu Irma sebagai coachingnya. Terus ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya ajukan pada kegiatan akhir coaching ini. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi Bu perjalanan coaching tadi yang Ibu lakukan. Saya garis besar bahwa sudah melakukan alur cerita Bu pada saat coaching berlangsung itu sudah tampak semua Bu. Terus saya sudah men-checklist ya semuanya tercentang mulai dari tujuan coaching sudah mulai tampak di awal tadi, kemudian identifikasi juga sudah tampak, terus rencana aksi juga sudah tampak, dan terakhir tanggung jawab juga sudah mulai tampak Bu. Tadi sudah saya dengar dan untuk alur ceritanya semuanya sudah tercapai saya rasa. Nah, kemudian tadi di awal Ibu Melisa ya coach ya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Tadi juga sudah tampak Bu Melisa lakukan, terus Ibu Irma sebagai coachingnya sudah mengeluarkan beberapa pertanyaan yang berbobot yang dapat memberikan solusi seperti itu, yang dapat memancing solusi-solusi yang muncul bagi coaching ya Bu Irma ya, Bu Melisa ya. Terus coaching dapat menyelesaikan permasalahan. Itu yang sudah dilakukan antara coach untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan coaching sudah merespon itu seperti itu sehingga tahu apa yang menjadi solusi dari permasalahan coaching. Baik, pertanyaan yang pertama ini Pak Bu, untuk Ibu Irma dulu sebagai coaching ya, setelah melakukan coaching tadi Bu, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan atau yang tampak tadi Bu? Yang tampak tadi nih Pak, tadi kan ada pertanyaan Pak. Nah itu menurut saya sudah merupakan pertanyaan berbobot. Nah dari pertanyaan berbobot itu saya mendapatkan solusi nih dari permasalahan yang saya hadapi tadi. Kemudian memunculkan ide-ide yang saya segar ya dari untuk pengembangan pembelajaran itu sendiri. Nah juga ide-ide itu seperti misalnya pembelajaran yang menggunakan yang lebih asik nih Pak ya. Jadi ada pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan matematika belajar gitu ya, lebih mengutamakan keaktifan siswa, juga ada menggunakan ice breaking seperti itu, dan juga pembelajaran itu bisa dilakukan kadang di dalam kelas atau di luar kelas. Baik, nah ini untuk Ibu Melisa sebagai coach hari ini. Nah tadi kan sudah melakukan coaching nih, sudah tahu bagaimana
perasaannya menjadi coach ya. Tadi juga sudah mencoba untuk mengembangkan potensi sebagai kompetensi coach dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Bu. Nah, untuk coaching ya yang akan datang lagi nih ketika akan melakukan proses coaching ya pada coach, ini berdasarkan pengalaman coaching yang Ibu lakukan hari ini, bagaimana Bu untuk pengembangannya selanjutnya? Sangat menyenangkan Bu ya Pak ya, bisa menjadi coach yang dulunya saya belum bisa dan sekarang saya sudah bisa menjadi coach yang munculnya membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Jadi suatu saat nanti saya akan kedepannya itu lebih banyak lagi mengembangkan potensi saya sebagai coach, jadi supaya bisa menjadi coach yang disenangkan orang lain, yang disenangkan oleh coach tadi. Baik, terima kasih terima kasih Ibu ya. Saya rasa sudah cukup proses coaching kita hari ini. Terima kasih lagi atas praktik coachingnya yang sungguh sangat luar biasa hari ini dilakukan. Saya ucapkan selamat Ibu-ibu ya. Mudah-mudahan kita menjadi lebih luar biasa lagi, lebih bagus lagi ke depan dalam bagaimana menjadi gambar terdepan bagi siswa-siswi kita di dalam kelas. Tentunya siswa kita akan lebih aktif lagi, lebih antusias lagi belajar di dalam kelas. Baik, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bangka Barat akan pada kesempatan ini akan melakukan praktik coaching. Di sini ada saya sebagai observer, kemudian ada Pak Wahyudi sebagai coach dan Ibu Melisa sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Wahyudi. Selamat siang Ibu Irma. Apa kabar Pak Wahyudi? Baik sekali Bu, alhamdulillah hari ini. Alhamdulillah. Saya dengar Pak Wahyudi hari ini akan melakukan praktik coaching, benar? Betul sekali Bu Irma. Hari ini insya Allah akan kami lakukan proses coaching bersama Ibu Melisa nantinya insya Allah siang Bu. Baik Pak Wahyudi. Jadi sebelum melakukan praktik coaching pada hari ini, saya mau bertanya-tanya dengan Pak Wahyudi. Oh boleh Bu, silakan. Baik. Sebelum ini yang pertama, rubrik penilaian apa yang akan digunakan pada kegiatan coaching pada hari ini Pak? Untuk kegiatan coaching hari ini, rubriknya yang akan saya gunakan adalah menggunakan alur Tirta Bu, di mana dalam proses coaching ini terdapat penyampaian tujuan, identifikasi masalah, terus rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Lalu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan coaching pada kali ini? Baik, pada kegiatan coaching saya pada kali ini ya Bu ya, yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi mengembangkan pertanyaan berbobot. Ya. Baik, yang akan dikembangkan adalah kompetensi menyampaikan pertanyaan berbobot ya Pak Wahyudi. Ya, betul. Lalu indikator tercapaian kompetensi tersebut seperti apa? Bisa dijelaskan? Baik Bu, terima kasih. Indikator ketercapaian yang saya akan kembangkan nantinya yaitu saya dapat menemukan kata kunci dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh coach Bu ya kepada saya. Nantinya dari pernyataan-pernyataan coach tadi saya akan membuat sebuah pertanyaan berbobot Bu ya, yang mengarahkan coach untuk menyelesaikan solusinya sendiri serta mengeksplorasi diri dari coach itu sendiri Bu. Baik, sudah cukup pertanyaannya Pak Wahyudi. Semoga kegiatan pada hari ini bisa berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Amin. Terima kasih Bu Irma. Sama-sama Pak Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Wahyudi. Selamat siang. Apa kabar? Baik sekali Bu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga Pak. Pak, ini boleh nggak saya minta waktu
waktu sedikit hari ini saya mau berbicara tentang apa yang saya rasakan Boleh sekali Bu, di kelas saya. Boleh sekali Bu, boleh sekali Bu. Kira-kira apa yang Ibu mau ceritakan dengan saya Bu? Begini Pak Wahyudi, akhir-akhir ini saya itu merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Baik. Oh begitu ya Bu ya, Bu Melisa. Jadi kurang antusias ya ketika dalam pembelajaran Bu Melisa di dalam kelas ya. Jadi menurut Bu Melisa ini nih apa yang Ibu bisa harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya harapkan permasalahan saya tentang antusias murid-murid saya di kelas Pak. Saya harapkan solusinya Pak, gitu Pak. Baik. Oke Bu ya, tadi kan Ibu berbicara tentang antusias siswa nih Bu ya. Terus siswa aktif selama belajar itu atau gembira bersama Ibu. Nah, kalau sekarang itu kan ada nilainya Bu. Kalau kita ada nilai itu ada skala 1 sampai 10 nih. Idealnya Bu itu kan antusias siswa itu ketika antusiasnya tinggi itu di angka 10 Bu. Nah, ketika Ibu mengajar pada kelas itu di skala berapa Bu nilainya? Sekitar angkanya sepertinya di angka 5 nih Pak. Baik Bu. Baik. Kalau mau ditingkatkan nih antusiasnya, kira-kira menurut Ibu target nilai yang ingin Ibu capai dalam antusias siswa belajar di dalam kelas itu berapa Bu kira-kira? Saya pengennya sih Pak skalanya di angka 8 nih Pak. Oke, menurut Ibu Melisa, hal apa yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias Bu di belajar bersama Ibu di dalam kelas Bu? Dengan nilai tadi yang Ibu berikan kepada saya itu rendah ya, kepada murid itu rendah ya, biar bisa meningkatkan antusias mereka itu lebih tinggi. Kalau yang saya inginkan Pak ya, sebenarnya saya mengharapkan ini Pak, apa namanya, murid-murid saya itu kurang antusias, yaitu pertama Pak ya, dalam pembelajaran saya itu sedikit membosankan Pak. Saya banyak marah ketika dia berisik, terus ini Pak kurang apanya menonton banget gitu Pak, ibaratnya gitu. Saya ibaratnya banyak berbicaranya Pak, metodenya ceramah gitu Pak ya. Jadi murid-murid saya itu bosan dengan bicara saya, banyak bergaduhnya dan waktunya kurang digunakan sebanyaknya gitu. Oh baik Pak, oke begitu Bu ya. Nah kira-kira nih Bu, apa yang dapat membuat murid Ibu itu antusias dalam pembelajaran Ibu lakukan pada saat di kelas Bu? Baik Pak ya, yang ingin saya ini kan Pak ya, saya belum ini ya, dari sebelumnya saya tadi belum mengaktifkan saya dan pembelajarannya Pak lebih aktif ya. Jadi sekarang saya lebih mengaktifkan pembelajaran, terus menampilkan pembelajaran yang asik, yang aktif, yang tidak monoton Pak ya. Jadi saya lebih banyak berbicara, itu saya buang, jadi saya banyak mengaktifkan di dalam kelas Pak, biar supaya anak itu asik. Wah, saya sependapat sekali ya dengan Ibu. Lalu, menurut Ibu nih, apa yang bisa membuat murid-murid Ibu itu asik, aktif, dan tidak bosan Bu dalam menerima pembelajaran yang Ibu berikan di dalam kelas Bu? Menurut saya sih pembelajarannya harus berpusat pada anak ya Pak ya. Pak, ya. Terus muridnya itu diminta menjadi aktif, dia bisa pembelajarannya, kemudian kita banyak ice breaking Pak ya, ketika anak itu diam dan dia tidak akan memperhatikan kita gunakan ice breaking untuk menimbulkan fokusnya kepada kita gitu Pak ya. Atau supaya ini kita buat permainan itu menjadi game. Saya sering juga menggunakan game Pak nantinya. Sering-sering gitu Pak. Baik. Lalu apa lagi Bu yang bisa meningkatkan antusias siswa itu lebih aktif lagi Bu kira-kira? Sepertinya saya bisa menggunakan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan Pak, yang lebih meluas gitu Pak. Baik, oh begitu Bu ya. Ada nggak sumber-sumber lain gitu? Ataupun kalau boleh tahu itu
Ibu gunakan tuh sumber belajar di kelas tuh apa Bu ya? Selain buku teks itu Pak ya yang saya gunakan, saya pikir itu banyak sekali Pak. Saya bisa membuka YouTube. Anak saya sepertinya lebih suka menonton video-video itu Pak ya. Jadi nantinya saya akan menggunakan YouTube. Terus kita punya Mbah Google nih Pak, ada blog-blog gitu Pak ya, dan kita menggunakan Chromebook untuk kita di situ bermain game, ada juga tentang mengisi-ngisi quizzes itu Pak ya, di internet gitu Pak ya. Nah, betul sekali Bu. Saya setuju dengan Ibu, saya sependapat Bu ya. Saya yakin sekali lagi ketika Ibu sudah menggunakan sumber belajar yang bervariasi tadi, pasti akan membuat murid-murid Ibu itu lebih antusias lagi belajar bersama Ibu dan menyertai Ibu di kelas. Tentunya itu akan menjadi rujukan Ibu dalam mengajar seperti itu. Jadi sekarang nih, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Yang pertama saya rancang pembelajaran yang mengasihkan Pak ya, dengan menggunakan sumber belajar tadi yang sudah saya buat dengan tayangan PPT, dan saya akan membuat video pembelajaran Pak ya, jadi supaya anak-anak itu dapat menjalankan merdeka belajar gitu Pak. Dan saya pun membuat murid merasa senang dalam kegiatan eksplorasi saya, yang saya tanpa adanya unsur paksaan Pak ya. Kemudian saya akan menyerahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya Pak. Bagus sekali Bu rencana yang Ibu buat, yang mudah-mudahan berhasil Bu ya. Nah, berikutnya lalu apa sih komitmen Ibu terhadap rencana Ibu yang Ibu kemukakan tadi Bu? Nah, untuk lebih asik ya, lebih antusias lagi, kira-kira apa Bu ya komitmen Ibu? Yang komitmen saya Pak ya, selalu membuat rancangan pembelajaran yang mengasihkan tadi Pak ya, dapat membantu ibaratnya sumber-sumber tadi Pak ya. Jadi saya akan membuat video-video pembelajaran lebih banyak lagi biar supaya anak saya lebih aktif untuk tidak antusias lagi dengan pembelajaran saya gitu Pak. Wah, bagus sekali Bu ya. Lalu adakah rekan Ibu yang membantu gitu Bu dalam merancang ya, mendesain ya, untuk membuat pembelajaran Ibu itu lebih menarik lagi Bu, lebih antusias lagi siswanya? Ada Pak, di sekolah saya itu yang namanya Ibu Yulianti Pak, Yulianti namanya. Dia itu seorang guru yang benar-benar sudah menjalankan pembelajaran berdiferensiasi. Dia sudah menggunakan quizzes Pak, karena dia sudah kelasnya juga sudah kelas tinggi nih Pak. Jadi anak-anaknya dibawa ke lab. Di situ juga saya lebih banyak menggunakan internet Pak ya. Jadi yang Ibu Yulianti tadi sudah mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi. Terus dia sudah menggunakan Chromebook untuk quizzes tadi kan Pak, karena dia sudah mengajar kelas tinggi tadi gitu Pak. Jadi saya mengajak untuk merancang pembelajaran saya supaya pembelajaran saya itu mengasihkan ketika saya mengajar di kelas saya gitu Pak. Iya. Baik. Nah, ini kira-kira kapan Ibu mulai berdiskusi dengan beliau? Kalau berdiskusi sih Pak, tadi saya sudah menanyakan dia. Dia menyempatkan waktunya besok. Jadi saya besok karena dia sudah saya tanya sebelum saya melakukan diskusi Pak ya. Jadi saya tanyakan dulu dia kapan mulainya, saya ingin bertanya kepada dia kan berdiskusi. Jadi insya Allah besok saya sudah berdiskusi dengan dia Pak. Wah, bagus sekali Bu rencananya. Saya sangat mendukung sekali apa yang Ibu lakukan. Baik, mudah-mudahan semua yang Ibu lakukan, semua yang Ibu rencanakan itu lancar Bu ya, sesuai dengan harapan Ibu dan harapan-harapan murid Ibu, sehingga ke depan murid-murid Ibu lebih asik lagi, lebih antusias lagi belajar di dalam kelas Bu. Nah, jadi kira-kira nih selama panjang lebar kita ngobrol ini, kira-kira menurut Ibu apa yang bisa Ibu rasakan dari obrolan kita pada
siang hari ini. Sebelumnya saya banyak-banyak terima kasih Pak ya, karena perasaan saya itu sudah plong, saya bisa berdiskusi dengan Bapak, dan saya juga sudah banyak-banyak terima kasih, kayak saya merasa senang dan saya bisa menemukan kemungkinan nanti solusinya murid-murid saya di kelas yang saya ajarkan bisa menjadi yang tadinya antusias menjadi tidak antusias Pak. Jadi ibaratnya dia mengasihkan dan dia menyenangkan pelajaran saya. Jadi perjalanan pembelajaran saya akan menyenangkan bagi murid-murid saya, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid. Amin, amin, amin. Oke Bu ya, ada lagi yang perlu ditanyakan? Sepertinya sudah cukup Pak. Baik, Senang baik. sekali. Baik. Baik Bu ya, kita sudahi dulu Bu ya. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih praktik coachingnya yang dilakukan oleh Pak Wahyudi dan Bu Melisa. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan pada kegiatan ini. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi terlebih dahulu perjalanan coaching tadi ya. Secara garis besar untuk alur Tirta ini pada saat coaching sudah tampak semuanya. Di checklist saya semuanya sudah tercentang, dari mulai rencana aksi juga sudah tampak gitu, dan terakhir tanggung jawab juga sudah mulai tampak. Nah, untuk alur Tirta semuanya sudah tercapai ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tadi di awal Pak Wahyudi ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot ya Pak ya. Iya. Tadi juga sudah tampak Pak. Dan Ibu Melisa juga sudah mengeluarkan beberapa pertanyaan yang berbobot yang dapat memunculkan potensi dari Ibu Melisa untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, pertanyaan pertama ini untuk Bu Melisa ya, Bu Melisa dulu. Setelah melakukan coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan atau yang tampak tadi? Ya, yang menurut saya masuk ke indikator Pak Bu ya. Ya. Sudah ini termasuknya saya bisa menyertai pembelajaran. Tadinya saya belum muridnya masih antusias, dan ketika saya sudah ketika yang akan saya buat coaching sama Bapak, kedepannya saya akan berubah lagi, lebih mengaktifkan anak seperti itu. Nah Pak Wahyudi, tadi kan sudah melakukan praktek coaching nih, sudah tahu bagaimana perasaannya menjadi coach ya Pak ya. Nah, tadi juga sudah mencoba untuk mengembangkan potensi sebagai kompeten coach dalam mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Dan untuk coaching yang akan datang lagi nanti, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan pengalaman coaching dari Pak Wahyudi? Baik, tentunya saya akan mengembangkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, untuk memancing coachingnya dalam merespon apa yang jadi permasalahan dari coach itu sendiri. Terus saya tetap dalam kondisi present atau kesadaran penuh Bu ya dalam melakukan proses coach itu, terus selalu meningkatkan, memperbaiki, terus selama percakapan itu saya selalu merespon, selalu melakukan pertanyaan-pertanyaan untuk memantik coach dalam hal membahas permasalahan dan mencari solusi permasalahan dari coach itu sendiri. Terima kasih, mungkin waktunya juga sudah cukup Bapak Ibu. Terima kasih atas latihan coaching hari ini. Saya juga ucapkan selamat pada Pak Wahyudi dan Bu Melisa. Mudah-mudahan ini bisa dikembangkan untuk praktek-praktek selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Baik, saya akhiri untuk kegiatan latihan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana nih Pak Wahyudi perasaannya setelah melakukan praktik coaching? Alhamdulillah luar biasa sekali Bu, banyak sekali pengalaman yang bisa saya dapatkan pada saat proses coaching bersama Ibu Melisa hari ini. Iya. Nah, pasca kegiatan observasi ini ada beberapa yang akan saya sampaikan terkait pertanyaan-pertanyaan mengenai kegiatan praktik coaching tadi ya Pak? Iya, boleh silakan Bu. Baik, yang pertama,
apa yang sudah Bapak lakukan pada kegiatan coaching tadi sehingga menurut Bapak indikator ketercapaian kompetensinya telah berhasil? Baik, menurut saya Bu ya, saya tadi sudah memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Jadi coachee itu bisa menyelesaikan masalahnya mempunyai solusi Bu, mempunyai solusi dari permasalahan mengajar di dalam kelas, di mana di dalam setiap Ibu Melisa melakukan pembelajaran di kelas, siswanya kurang antusias. Namun setelah itu, setelah saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coachee, tentunya coachee paham bahwa pertanyaan-pertanyaan dari yang saya berikan tersebut, sehingga coachee ada ide Bu, mempunyai solusi dan ide, di mana ide tersebut dikemukakan pada saat proses coaching tadi, di mana ide tersebut salah satunya adalah membuat sebuah pembelajaran menarik, membuat PPT, terus menampilkan video-video dari YouTube, terus memberikan games dalam pembelajaran, lalu diselipkan ice breaking Bu, biar anak tidak jenuh. Itu yang saya lihat dari coachee tadi. Waduh, luar biasa sekali ya Pak Wahyudi. Baik, hal tersebut memang sudah saya lihat ketika Bapak melakukan praktek coaching bersama Ibu Melisa tadi. Nah, Bapak juga sudah menerapkan alur tirta dan juga menghadirkan sepenuhnya diri Bapak ya pada saat kegiatan tersebut. Juga Bapak juga sudah melakukan mendengarkan secara aktif ya, sehingga bisa menemukan kata kunci dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh coachee, dan Bapak juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coachee mampu menemukan solusi dari permasalahan yang sudah dihadapinya. Nah, ini selanjutnya untuk kedepannya kompetensi apa lagi nih Pak Wahyudi yang akan Bapak kembangkan kira-kira? Insya Allah saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Bu, dimana kompetensi ini adalah saya ingin melatih fokus saya mendengarkan orang lain untuk berbicara seperti itu. Ya. Baik Pak Wahyudi, mudah-mudahan selanjutnya kompetensi mendengarkan secara aktif itu bisa Bapak kembangkan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan saya rasa itu aja Pak untuk pertanyaan-pertanyaan setelah observasi ini. Terima kasih Bu. Ya. Baik Pak Wahyudi, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.